Ini ada beberapa fakta keuangan yang bakalan bikin kamu berpikir ulang tentang sistem ekonomi. Dan gue jamin lu pasti belum sadar tentang sistem ekonomi ini yang sebetulnya tuh banyak banget kontradiksinya. Kita bongkar satu persatu. Kita ngomongin tentang sistem perbankan. Percaya nggak lu kalau gue bilang sebenarnya sistem perbankan itu adalah skema Ponzi tapi legal? Menurut kalian bener atau enggak? Kalau bank itu hanya simpan 10% uang dari nasabah. Sisanya diputar dengan cara dipinjamin ke orang lain. Jadi kalau semua nasabah tarik uang sekaligus, bank tuh pasti bakalan kolaps. Terus yang gue tanya, apa bedanya dengan skema Ponzi? Karena bank itu dilindungi oleh, lu bisa jawab. Contoh nyatanya, mungkin kita ambil contoh krisis ekonomi di Yunani tahun 2015 lalu. Pemerintahnya waktu itu membatasi penarikan uang di ATM hingga cuman 60 pound sterling lah. Kalau nggak salah itu duitnya pound sterling per hari. Karena bank nggak punya cukup uang tunai. Ini kita bicara negara yang lagi kolaps ya. Terus kita lanjut yang kedua, inflasi. Sebenarnya inflasi itu pajak yang tersembunyi kalau misalnya harga barangnya naik 10%. Tabungan kita nih, yang diem di bank nih sekarang nih, langsung kehilangan 10% daya beli. Dan lebih buruknya lagi, kenaikan gaji kita nih, kita misalnya kerja di satu perusahaan nih, kenaikan gaji kita tuh pasti kalah sama kenaikan inflasi. Contoh yang paling simpel, kita ngomongin harga telur deh. Harga telur yang tadinya tuh harga 25.000 per kilo, naik jadi 30.000 per kilo dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau kamu simpan duit di bank, nilainya pasti terkikis kalau nggak diinvestasiin. Mungkin kemarin kamu dengan uang 25.000 bisa beli sekilo, di tahun ini nggak bisa beli sekilo. Makanya pentingnya itu investasi. Terus ada lagi program pensiun. Pernah dengar nggak piramida generasi iuran pekerja? Gimana ya ceritanya ya? Iuran pekerja itu dipakai buat bayar pensiunan sekarang. Tapi kalau jumlah pekerja aktif lebih kecil dari jumlah pensiunan, sistem ini tuh bisa macet. Jadi pekerjanya harus lebih banyak dibanding yang pensiun. Contohnya Jepang. Kalau Jepang itu kan kita tahu lagi menghadapi krisis pensiun karena populasi lansianya tuh lebih banyak dibandingin populasi generasi muda yang kerja. Nah, pemerintah itu harus ningkatin usia pensiun. Jadi yang tadinya 50, usia pensiun itu naik jadi 60 atau 70 supaya dia bisa ngejar untuk bayar si pensiunan. Terus kita bahas lagi pasar saham. Pasar saham tuh menurut kalian kasino modern bukan sih? Lo tau nggak kalau sekarang IHSG mungkin ya yang transaksi bener-bener itu cuma 20%. Sisanya itu robot trading yang ngerjain dalam hitungan mikrodetik. Udahlah, yang punya pasar saham pasti ketawa denger gue ngomong gini. Jadi kita tuh kalau jadi investor retail ya sebetulnya cuma jadi penonton doang. Kalau lo mau dapetin untung ya dari sisa-sisa fluktuasi harga doang. Semuanya sudah diatur. Bener atau bener? Gue nggak tahu nih. Orang-orang yang nonton ini pasti ketawa. Yang ngerti aja pasti ketawa nih. Contoh, misalnya flash crash waktu tahun 2010. Pasar saham kan turun drastis. Hanya dalam beberapa menit karena algoritma trading itu yang lagi rebutan tuh. Terus uang kertas. Uang kertas ini kalau dulu kan bisa ditukar sama emas. Nah, kalau sekarang nilainya tuh cuman based on trust aja, based dari kepercayaan doang. Kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas ini. Jadi kalau kepercayaannya hilang, uang kertas tuh sebenarnya nggak ada harganya. Contoh, lu kalau nggak percaya, hyperinflasi di Zimbabwe. Lu tau nggak orang di Zimbabwe tuh kalau mau beli roti aja tuh harus bawa tumpukannya kayak gini nih. Lu bayangin tuh, itu namanya uang kertas tuh. Terus lagi ada utang nasional. Percaya nggak lu kalau misalnya utang nasional itu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya? Jadi negara tuh nggak pernah yang namanya melunasi utang itu. Yang dibayar cuman bunganya. Sementara pokok utangnya ya terus aja di rolling ke generasi berikutnya. Nanti pemerintahan baru lagi dibagi lagi itu. Ini lanjutin utangnya dan itu nggak bakal dibayar. Contoh, utang nasional Amerika Serikat itu mencapai 33 triliun US dollar dan terus bertambah setiap tahun. Cek aja di Google. Terus sekarang anak muda pasti ngerti dong yang namanya cryptocurrency. Cryptocurrency, bukan currency itu bahasa Indonesia. Currency. Sebenarnya itu kebebasan buat kita punya sistem keuangan yang benar atau ini cuman sebuah alat spekulasi. Kan katanya kripto itu buat keuangan kita jadi lebih mudah, jadi lebih merata. Tapi, lu tahu nggak? 95% Bitcoin itu dikuasai oleh 2% wallet. Sebenarnya mirip nggak kayak sistem tradisional? Cuman lebih nggak stabil aja, lebih fluktuatif. Contoh, ya kita ngomongin Bitcoin pernah nggak turun sampai 50% dalam beberapa hari? Cuman karena Twitter dari Elon Musk. Pernah kan? Terus, sistem ekonomi apa lagi? Kesenjangan kekayaan. 1% populasi menguasai
sebanyak 82% kekayaan global. Jadi gapnya tuh jauh banget sebenarnya. Kita nggak usah jauh-jauh global, kita ngomong Indonesia aja. Coba lu cek datanya, ada berapa banyak warga di Indonesia yang punya rekening di bank di atas 1 miliar rupiah. Pasti nggak lebih dari 1%. Dari total jumlah, berapa sekarang kita masyarakat Indonesia, 280 juta jiwa? Yes. Jadi itulah lebih kurang mungkin fakta, mungkin mitos tentang ekonomi di dunia. Tapi abis kamu nonton video ini, gue yakin pasti kamu searching lagi benar atau nggak benar yang gue ngomongin. Lebih baik cari tahu, karena fakta yang sebenarnya kamu harus gali lagi lebih dalam, karena banyak banget yang nggak kita ngomongin di video ini. Jangan lupa subscribe video gue kalau nggak mau ketinggalan konten-konten menarik yang ngupas tabu di dunia ini. Tekan tombol lonceng, like, dan jangan lupa share video ini kalau bermanfaat.